malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat isya, kita akan mendengarkan ceramah dari Ustaz Hajir Ahmad yang pada malam keempat ini akan membawakan ceramahnya. Pada beliau disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat atas segala limpahan karunia-Nya. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka ini adalah sebuah bentuk nikmat dari Allah. Maka sikap kita sebagai seorang muslim hendaknya mensyukuri nikmat tersebut. Selawat dan taslim semoga tercurah atas diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Jamaah sekalian yang berbahagia, terkait tema kita pada malam hari ini, kompetisi Ramadan. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang kompetisi Ramadan, layaknya sebuah kompetisi pada umumnya, kompetisi Ramadan ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat penting dan paling utama ya, yang akan kami jelaskan pada malam hari ini, yakni syarat yang paling utama dan yang paling penting ialah iman. Mengapa demikian? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dibuka dengan sapaan kepada orang-orang yang beriman. Nah, maka kompetisi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan diperuntukkan bagi mereka yang beriman. Jamaah sekalian yang berbahagia, mengapa iman menjadi syarat penting dalam kompetisi Ramadan? Karena dari keseluruhan amal ibadah kita, semua berkaitan langsung kepada iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya. Amanu taqullah. Iman, takwa. Ya ayyuhalladzina amanus biru. Iman, sabar. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri was shalah. Salat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Iman, infak. Maka tidak heran jika kompetisi Ramadan menjadi syarat mutlak dalam kompetisi Ramadan. Ya. Iman menjadi syarat mutlak. Maka sikap kita menanggapi hal tersebut haruslah dengan mempersiapkan baik-baik keimanan kita. Jangan sampai apa-apa yang telah kita persiapkan menjadi goyah. Ya. Menanggapi hal bahwa seluruh aspek ibadah kita berkaitan tentang iman, ya, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya membuat kita goyah iman kita, ya. Seperti halnya pertanyaan, mengapa orang-orang kafir, orang-orang selain Islam, ketika mengajarkan amal kebajikan tidak masuk surga? Di mana letak keadilan Allah? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang nantinya akan membuat kita goyah
Ya, oh ya betul juga ya. Nah, jadi kita perlu hati-hati terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jemaah sekalian yang berbahagia, terkait dengan pertanyaan tersebut, ya, pertanyaan itu bagus, ya. Akan tetapi mohon maaf, jika ada yang mempertanyakan hal tersebut, mohon maaf, Anda telat. Ya. 15 abad yang lalu sudah ada yang mempertanyakan hal tersebut. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mempertanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, fulan belum masuk Islam. Akan tapi si fulan mengerjakan amal-amal kebajikan. Apakah dia akan masuk surga? Maka turunlah ayat pada surah Luqman, pada surah Furqan ayat 23 yang berbunyi wa qadimna min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami akan perlihatkan amal mereka dan kami akan jadikan amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Jamaah sekalian berbahagia, maka sekali lagi kami tekankan bahwa dalam kompetisi Ramadan, iman menjadi syarat penting, syarat mutlak. Maka betul-betul kita harus mempersiapkan keimanan kita dengan sebaik mungkin. Satu hal yang perlu kita ketahui, penting untuk kita ketahui, bahwa seseorang tidak dapat menyatakan beriman, seseorang tidak dapat menyatakan percaya, lalu layak dipercaya. Saya ulangi sekali lagi, seseorang tidak dapat menyatakan percaya, lalu layak dipercaya. Ya, sebagai contoh, saya menyatakan bahwa saya bisa terbang, ya, saya bisa terbang. Otomatis para jamaah tidak akan langsung percaya begitu saja. Ya, beda halnya ketika saya menunjukkan bukti bahwa saya betul-betul bisa terbang. Nah, maka akan timbul kepercayaan pada jamaah, oh iya betul, bisa terbang. Begitu halnya dengan iman. Seseorang tidak dapat menyatakan beriman, lalu layak dikatakan beriman. Nah, seseorang tidak dapat menyatakan dirinya beriman, lalu layak dicap orang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut yang berbunyi, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan saya telah beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala yamanallahu ladzina shadaku wala yamanal kadzibin. Dan sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum kamu, dan sungguh Allah tahu siapa yang jujur di antara kamu dan siapa yang bohong di antara kamu. Jamaah Isya, jamaah Tarawih yang insya Allah dirahmati Allah. Begitulah syarat penting, ya, syarat penting mengikuti kompetisi Ramadan. Maka mari kita masuk kepada kompetisi Ramadan itu sendiri. Kompetisi Ramadan sama halnya dengan kompetisi pada umumnya. Terdapat piala-piala yang diperuntukkan untuk kita raih. Bedanya kompetisi Ramadan dengan kompetisi pada umumnya. Kalau kompetisi pada umumnya hanya dibatasi, pemenangnya hanya 3, hanya 5, hanya 10. Akan tapi kompetisi Ramadan, semua peserta dari kompetisi Ramadan, semua dapat memenangkan piala. Semua berpotensi mendapatkan piala. Maka ini menjadi kesempatan kita, ya, terkhusus ya, mungkin orang-orang tua, ya, mohon maaf. Jadi mungkin bingung di umur yang sekian, ya, di umur yang sekian, kompetisi apa yang cocok? Nah, sudah tidak bisa lagi dapat piala. Nah, jangan salah, ya, kompetisi Ramadan menjadi wadah bagi kita. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan umur, tua, muda, bapak, anak, laki-laki, perempuan, semua bisa mengikuti kompetisi Ramadan.
Maka berikut piala-piala yang diperuntukkan untuk kita raih pada bulan Ramadan. Piala yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah masyhur kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablihim la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Piala pertama yang diperuntukkan untuk kita raih pada bulan Ramadan adalah piala takwa. Mungkin ini sudah tidak asing di telinga kita ya. Khusus kita para lelaki yang setiap sholat Jumat khotib selalu menyampaikan, menyeru kepada takwa. Tapi pertanyaannya, sudah sejauh apa ketakwaan kita? Ya. Sudahkah kita mengamalkan itu dalam setiap aspek kehidupan kita? Sedangkan takwa sendiri bermakna menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka pada bulan Ramadan, ya, Ramadan melatih kita untuk bertakwa kepada Allah secara tidak langsung. Ya, hal-hal yang awalnya halal untuk dilakukan, hal-hal yang boleh dilakukan, pada bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menahan. Nah, dan kita mau melaksanakan hal tersebut. Secara tidak langsung itu melatih kita bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya. Maka mengapa ketakwaan berada di posisi piala pertama? Karena pentingnya takwa dalam seluruh aspek kehidupan kita, amal ibadah kita. Maka tugas kita, PR kita melaksanakan, ya, istiqomah untuk menjalankan piala kita pada bulan-bulan setelahnya, pasca Ramadan. Sehingga kita dapat konsisten istiqomah dalam ketakwaan kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, piala yang kedua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Piala yang kedua yang diperuntukkan untuk kita raih adalah piala bersyukur. Piala syukur. Ya. Mengapa demikian? Hal-hal apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai piala tersebut? Pada ayat tersebut dijelaskan, walitukmilu iddata, dan hendaklah mereka menyempurnakan bilangan-bilangannya. Awal ini dimulai dengan kalimat syahrul Ramadan. Ya. Maka dapat kita amanai walitukmilu iddata. Bilangan-bilangan itu adalah segala aspek amal ibadah dalam bulan Ramadan. Ya. Hendaklah mereka menyempurnakan bilangan-bilangannya. Ya. Kita dapat manai, hendaklah mereka menyempurnakan segala amal ibadah pada bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena itu dalam bentuk kesyukuran kita, ya, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita rupa bulan Ramadan. Ya. Maka sikap kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, haruslah memanfaatkan dengan benar kesempatan, nikmat yang telah Allah berikan sebagai bentuk kesyukuran. Ya. Allah memberikan pahala dengan cuma-cuma pada bulan Ramadan. Sama halnya ketika ada seseorang yang membagikan hartanya secara gratis, secara cuma-cuma, sikap manusiawi kita akan mengambil harta-harta tersebut sebanyak-banyaknya. Ya, sikap manusiawi kita. Maka di bulan Ramadan, mari kita timbulkan sikap Islami kita. Sikap kita sebagai seorang muslim seperti apa? Yakni haus akan pahala-pahala tersebut.
marilah kita bersikap adil. Kalau sikap kita manusiawi akan mengambil harta sebanyak-banyaknya ketika ada harta gratis, maka di bulan Ramadan Allah memberikan pahala secara gratis. Maka kita haruslah memanen pahala-pahala tersebut, haus, lapar akan pahala-pahala pada bulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah mereka bertakbir, mengagungkan asma Allah. Maka ketika di akhir Ramadan, kita diperkenankan, bagi kita yang menang, bagi kita yang telah menyempurnakan amalan-amalan kita diperkenankan untuk mengucapkan takbir sebanyak-banyaknya sebagai bentuk rasa kemenangan. Karena kita telah menyempurnakan amalan-amalan kita pada bulan Ramadan. Maka sampai sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang dengan sengaja menyepelekan, tidak memanfaatkan amalan pada bulan puasa, atau dengan kata lain tidak menyempurnakan amalan-amalan tersebut dengan sengaja, maka dapat kita simpulkan orang-orang tersebut tidak layak mengucapkan takbir di hari raya. Karena dari sudut pandang kita, ketika kita kalah dalam suatu perlombaan, tentunya kita merasa enggan, ya, enggan. Ketika teman dapat piala, kita juga tidak bisa memaksakan untuk mendapat piala. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan orang-orang yang ketika tidak sempurna amalan-amalannya tidak layak untuk mengucapkan takbir di hari raya. Wala'allakum tashkurun, agar mereka menjadi orang yang bersyukur. Kemudian jamaah sekalian yang berbahagia, piala yang terakhir, piala yang ketiga yang diperuntukkan untuk kita raih pada bulan Ramadan adalah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. La'allahum yarsyudun, agar mereka menjadi orang yang cerdas. Ya, cerdas bukan cerdas secara intelektual, akan tapi cerdas secara spiritual. Mengapa demikian? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakan bahwa sungguh aku dekat. Fa inni qarib. Kita garis bawahi, ya. Fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk cerdas, mengetahui bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah itu melihat kita. Ya. Orang yang berpuasa, niat sejak sahur, berpuasa karena Allah, tidak akan berani membatalkan puasanya secara diam-diam. Ya. Dan ini telah diajarkan kepada anak-anak sekalipun. Ya. Anak-anak mungkin tidak akan berani batal diam-diam. Pasti bilang dulu ibunya, ya, ibu tidak kuat, puasa setengah hari saja. Ibu batal puasa, tidak kuat lagi. Setidaknya mereka tidak diam-diam, karena bulan puasa secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa Allah itu dekat, ya, bahwa Allah mengawasi kita, bahwa Allah itu melihat apa yang telah kita perbuat. Wala'allahum yarsyudun, agar kamu menjadi orang yang cerdas. Cerdas bukan hanya secara intelektual, akan tetapi cerdas secara spiritual. Itulah ketiga piala yang dapat kita raih pada bulan Ramadan. Mari kita sama-sama berlomba-lomba, fastabiqul khairat, memperoleh ketiga piala tersebut. Bukan hanya 1-2 piala, akan tapi keseluruhan dari piala-piala tersebut. Dan membanggakan piala-piala yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan di bulan-bulan setelahnya. Kita banggakan di bulan Muharram, kita banggakan di bulan Sya'ban, bahwa ini piala saya, ini piala saya yang telah saya dapatkan di bulan Ramadan. Saya ingin menerapkan piala-piala tersebut pada bulan-bulan setelah Ramadan, sehingga kita dapat istiqomah dalam mengerjakan amal kebajikan. Saya kira sekian.
kiranya bermanfaat. Jika ada kebenaran di dalamnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan di dalamnya, itu datangnya dari diri saya pribadi. Saya manusia biasa yang tidak luput dari khilafan. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sekian kita salat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terdengar suara mama itu. Tidak menyala suara mama. Bro, Hah? ayo mati susah. Mana Uci? Wah, Uci. Uci sini. Uci. Ada Uci? Ah, dia tuh. Anu,